Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membuat tutorial dari salah satu aplikasi takhrij hadis digital, yaitu Mawsu'ah Al-Hadits Asy-Syarif. Nah, dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur. Ada fitur Al-Maraji'. Nah, Al-Maraji' ini adalah kumpulan kitab-kitab atau daftar isi yang terdapat dalam aplikasi Mawsu'ah Al-Hadits Asy-Syarif ini. Nah, dalam aplikasi ini hanya menghimpun 30 kitab saja ya. Kita dapat mencari berdasarkan ismul kitab. Nah, di sini ada Aunul Ma'bud, kemudian Tuhfatul Ahwazi, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab yang lainnya. Kemudian kita dapat mencari berdasarkan at-tasnif. Nah, at-tasnif ini adalah jenis hadisnya. Misalnya ada takhrijul hadis, kemudian syuruhul hadis, dan mutunul hadis. Lalu kita mencari sesuai dengan mu'alifnya atau nama penulisnya. Misalnya ada Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, kemudian Malik bin Anas, dan yang lainnya. Lalu dalam aplikasi ini terdapat fitur Al-Faharis. Nah, fitur Al-Faharis ini adalah tafsir-tafsir Al-Quran. Ini kita dapat mencari dari salah satu tafsir Al-Quran dalam aplikasi Mawsu'ah Al-Hadits Asy-Syarif ini. Lalu selanjutnya ada fitur Al-Bahsun Nasi. Nah, ini pencarian berdasarkan teks. Jadi kita dapat mencari sedikit dari matan yang mau kita telusuri ya, boleh ditulis di sini. Lalu fitur selanjutnya ada Al-Bahthul Mawdu'i, yaitu pencarian berdasarkan tema. Nah, ini misalnya kita mau cari tema toharoh, terus sholat, janaiz, siam, dan yang lainnya. Langsung saja ya, berdasarkan contoh kita buka Al-Maraji, kitab Sahih Bukhari. Nah, tampilannya seperti ini ya. Di dalam Sahih Bukhari terdapat kitab-kitab, di dalamnya banyak sekali kitab ya. Kemudian di dalamnya juga terdapat subbab-subbab yang terdapat dalam Sahih Bukhari yang sesungguhnya. Nah, kita buka Kitabul Iman. Nah, ini subbabnya. Kita buka bab qaulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ad-dinun nasihah. Nah, untuk mentahrijnya bisa langsung mengklik saja ya yang hijau, centang hijau di sini. Nah, ini untuk hasil tahrijnya. Nah, ada fitur al-ayat. Al-ayat ini adalah penjelasan tafsir yang berkaitan dengan hadis yang kita telusuri. Jadi dapat terlihat universal ketika mentahrij hadis. Jadi ketika kita menelusuri hasil dari takhrij dalam aplikasi Mawsu'ah Al-Hadits Asy-Syarif ini, ada fitur al-ayat ini. Jadi berkaitan atau setema dengan hadis yang mau kita telusuri. Nah, ini terdapat dalam tafsir surat At-Taubah ayat 91. Kemudian untuk takhrijnya, nah ini ada dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, dalam kitab Bukhari dalam bab iman nomor 57 juz 1 halaman 31. Nah, ini untuk redaksi hadisnya. Lalu ada fitur al-a'lam. Nah, fitur al-a'lam ini adalah fitur latar belakang perawi yang kita perawi dalam matan yang kita telusuri ya, atau jarah wa ta'dil. Nah, ini yang merah langsung saja bisa diklik, misalnya dari Yahya. Nah, ini kita dapat tahu biografi beliau dan jarah wa ta'dil beliau. Boleh diklik saja. Kemudian ada fitur Gharibul Kalimat. Nah, fitur Gharibul Kalimat ini tidak terdapat atau tidak tersedia pada semua hadis dalam aplikasi ini. Jika dalam matan hadis yang kita telusuri, menurut aplikasi Mawsu'ah Al-Hadits Asy-Syarif ini, apabila ada Gharibul Kalimat atau ada asing dalam kalimatnya, maka akan diadakan fitur Gharibul Kalimat. Jika tidak, maka tidak ada, karena tidak tersedia pada semua hadis. Kemudian ada fitur al-mawdu'at. Nah, ini berdasarkan tema. Kemudian ada syarhul hadis. Nah,
hadis yang kita telusuri itu terdapat dalam syarah Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Nah, terdapat dalam halaman 167 ini untuk syarahnya. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan, bahwa dalam aplikasi Mawsu'ul Hadis Asyarif ini terdapat beberapa fitur, yaitu tadi yang pertama ada fitur Al-Maroji yang di dalamnya kita bisa mencari sesuai nama kitab, kemudian jenis hadisnya, kemudian sesuai dengan mu'alifnya. Lalu ada Al-Faharis, tadi kita bisa mencari salah satu dari tafsir Al-Quran. Kemudian ada fitur pencarian berdasarkan teks ya, tadi Al-Bahsun Nasi, kemudian ada Al-Bahsun Maudu'i. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.